Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Falevi Azahra. Saya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 3 Pekanbaru. Sekarang saya berada di kelas 5. Hobi saya adalah membaca dan bercita-cita ingin menjadi dokter. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Putri Tujuh dari Kota Dumai. Pada zaman dahulu, di daerah Dumai, ada sebuah kerajaan yang bernama Sri Bunga Tanjung, yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ia memiliki 7 putri yang sangat cantik. Yang paling cantik adalah putri yang paling bungsu yang bernama Mayang Sari. Kulitnya yang lembut bagai sutra, tubuhnya yang mempesona, wajahnya berseri bagi bulan purnama, dan rambutnya yang begitu panjang dan juga ikal. Karena rambutnya itu, ia sering dipanggil dengan sebutan Mayang Menggurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu mandi di lubuk sarang Umay. Karena begitu asik, mereka tidak menyadari ada seseorang yang memperhatikan mereka, yaitu Pangeran Empang Kuala dan 2 pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Sang pangeran bersembunyi di balik semak-semak. Tanpa disadari, sang pangeran bergemuruh lirih. Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di Umay. Di Umay, alangkah cantik putri itu, ucap sang pangeran. Kata-kata itu terus terucap di hati sang pangeran. Rupanya sang pangeran jatuh cinta kepada salah satu putri yang tak lain bernama Mayang Menggurai dan berniat untuk meminangnya. Sang pangeran mengirim 2 utusannya ke keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk meminang salah satu putri yang tak lain bernama Mayang Menggurai. Utusan pangeran pun datang mengantarkan tepa untuk meminang putri Mayang Menggurai. Pinangan itu pun disambut oleh Ratu Cik Sima dengan pemberian adat yang ada di kerajaan itu dengan mengisi pinangan dan gambir pada comol. Sengaja 6 buah comol dibiarkan tetap kosong. Lalu Ratu Cik Sima berkata, "Wahai utusan Pangeran Empang Kuala, bawalah tepa ini kembali," ucap sang ratu. Pinangan sang pangeran ditolak dikarenakan putri pertamalah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. "Ampun pangeran, hamba tidak bermaksud mengecewakan tuan. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan tuan," ucap utusan itu. Sang pangeran menjawab, "Apa? Mereka menolak pinanganku?" Sang pangeran begitu murka, lalu ia memerintah prajurit untuk segera menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sang ratu segera melarikan ke-7 putrinya ke hutan, disembunyikan di dalam lubang yang tertutup dari pepohonan. Ratu pun memberi bekal makanan selama 3 bulan. Lalu Ratu Cik Sima kembali ke medan peperangan. Sudah 3 bulan berlalu, peperangan tidak kunjung usai. Lalu Cik Sima meminta bantuan kepada jin di hulu sungai Umay. "Wahai jin penunggu bukit, bantulah kami untuk melawan pasukan Empang Kuala," ucap sang ratu sambil memohon. Jin itu pun berkata, Oh, baiklah, saya akan menolong kalian." Ketika pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di bawah pohon bakau di hilir sungai Umay, tiba-tiba pohon bakau jatuh menimpa mereka dan menusuk badan mereka hingga pasukan dapat dilumpuhkan. Lalu para utusan Cik Sima datang dan berkata, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan dari Ratu Cik Sima supaya pangeran menghentikan peperangan ini. Karena peperangan ini telah merusakkan bumi sakti rantau bertuah kerajaan Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Namun, jika datang dengan niat baik, sejahteralah yang akan diterima." Mendengar pesan itu,
sang pangeran sadar bahwa ialah yang telah memulai peperangan itu. Maka ia perintahkan pasukannya untuk kembali ke empang kuala. Keesokan harinya, sang ratu pergi ke hutan untuk menemui ketujuh putrinya. Namun, alangkah terkejutnya ia melihat ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa. "Wahai Ananda, maafkan ibunda. Ananda, bangun. Bangun. Maafkan ibunda. Ini semua salah ibunda. Ananda, bangun. Bangun. Maafkan ibunda," ucap sang ratu. Ternyata mereka meninggal karena kelaparan juga kehausan. Sang ratu hanya memberi bekal makanan untuk 3 bulan, sedangkan peperangan berlangsung hingga 4 bulan. Melihat kondisi ketujuh putrinya itu, sang ratu jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Hingga sekarang, pengorbanan sang putri selalu terkenang dalam sejarah. Kesimpulan yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, apalagi orang tersebut sampai teraniaya. Ini kisah menjadi cerita rakyat Dumai, bergelar payung negeri. Ini kisah menjadi cerita rakyat Dumai, bergelar payung negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.